kenapa lu pakai air suspension? Bukan gue nanyain itunya, tapi kan ini kan buat dimain juga dong. Jadi kayak akan menambah. Pas finish tinggi mobilnya. Finish Tinggi. Nambah anginnya bang. Nambah. Nah kalau mau di atas sampai minus belasan, berarti camber stopnya mesti didouble lagi. Jadi supaya dia tuh aksisnya tuh mainnya tetap di situ gitu loh. Jadi itu yang benernya ya. Itu yang bener ya. Jadi kayak kita kan resting armsnya begini nih. Kita normal. Jadi begitu kita head, kita sampai di sini kita nahan. Ya ini kan kita kuat, cukup lama. Tapi kalau di atas begini, pegelnya bukan main pak. Termasuk si arm-arm ini. Makanya pas kemarin pakai Rocket Bunny, itu kita ganti pillow ball setahun sekali. Nah sekarang kondisi yang begini harusnya itu tahun 2 hari. Nggak gitu juga. Malah setahun lebih itu 2 hari 365 pak. Setahun itu 365 hari pak. Jadi gimana caranya si arm-arm ini tetap pada saat parkir tetap judulnya jadi istirahat gitu. Iya. Benar. Jadi pas dipakai jalan ya kayak biasa aja. Ya itu yang jadinya lo jadi nggak sering ganti kaki-kaki, kaki lo jadi lebih awet. Soalnya kan banyak banget mungkin orang-orang yang ngomong jangan dipendekin mobil lo, nanti kaki-kaki lo cepat rusak. Bener katanya Mas Luki dari tadi. Sebenarnya kaki-kakinya rusak karena udah diforsir sampai di titik yang harusnya tuh nggak bisa flexing lagi. Nggak bisa flexing lagi bener. Kalau pakai adjustment atau adjuster yang bisa di styling kayak gini, jadi fungsinya tetap akan seperti kaki-kaki standar, tapi penampakannya bisa maksimal nih. Setelannya, iya dong. Betul. Ngasih stresnya yang dihasilkan sama gara-gara pakai setelan kayak gini nih, nggak begitu kayak lo nggak bisa di-adjust nih kayak kakinya nih, ya dong. Nah itulah pentingnya sih kaki-kaki tersebut, ya kan. Paling benar makanya kita mesti ngitung dulu. Kadang-kadang kalau misalkan ada orang nanya sama stand step, oh ini ukurannya pengennya begini. Oke saya tampung dulu. Emang kita agak sedikit lama, tapi ngitung itu penting. Kita sedikit lama. Iya agak sedikit lama. Loading dulu. Oke. Kalau misalkan mau overnight bisa, memang bisa. Kalau misalkan kita bilang semuanya bisa dikerjain, overnight bisa aja. Cuman kan kita mesti mikirin kan jangka panjangnya. Begitu dibawa keluar kota, begitu dibawa ke tempat-tempat yang agak ekstrim, nanti akan jadi masalah. Makanya mobil ini pun sampai sekarang aja masih belum keluar. Kenapa? Karena kita mau panjangin travelnya. Ini fitment sama fungsi udah oke. Tapi untuk travelnya pengen kita panjangin. Supaya bantingannya lebih enak. Bantingannya untuk driftingnya, karena pengennya maunya tetap ada body roll. Supaya mobilnya itu bisa dapat grip. Jadi mobil udah ada audionya, udah ada AC dan segala macam, tetap masih bisa perform di track drifting. Itu yang nanti akan kita coba. Keren. Gitu. Nah, ngomongin masalah si shock breakernya nih. Tadi kan kita udah ngomongin masalah body kit, body parts, body part udah si kaki-kakinya nih kit pendukungnya lah. Seperti adjustable kitnya, arm, adjustable arm segala macam. Nah, kalau ngomongin masalah shock breakernya, ini pakai ISC atau ISX? Kita pakai ISX karena ISX itu didesain untuk travel yang lebih panjang. Jadi misalkan kita ngomong travel aja ya, kan shock kan panjang nih segini gitu. Kita ngomong travelnya aja nih. Jadi jarak main si shock ISC itu maksimal itu kurang lebih sekitar 13 sampai 14 cm. 13 lah rata-rata. Jadi begitu di ISX itu bisa di stretch sampai 14 sampai 17. Nah, itu yang kita cari. Jadi supaya begitu si balonnya itu ngembang, dia lebih panjang lagi. Yang paling gampang itu ngeset air suspension di body atau di kaki-kaki yang double wishbone. Karena shocknya itu di dalam, ini double wishbone ya. Kan karena itu shocknya di dalam, jadi kayak rasio. Jadi di balon naiknya 5 cm, di aslinya bisa mungkin lebih kali 2. Oh, karena ada double wishbone tadi. Karena double wishbone, jadi double juga dia naiknya. Itu rasio, semakin panjang armnya, semakin banyak naiknya. Gitu. Sedangkan kalau McPherson Strut itu 1:1, itu yang paling susah. Ini? 1:1, ini McPherson Strut. Depannya? Belakangnya multilink, sama aja. Multilink sama McPherson Strut, jadi naiknya hampir 1:1. Gitu, jadi kayak di balon itu naik 5 cm, di aslinya juga naik 5 cm. Nah, which is sekarang itu kita cuma bisa naik 5 cm dengan yang benar-benar rebah nih. Cuman dari fitment yang sekarang kita suka, fender tulip udah pas,
bumper sama lantai juga pas. Ini yang memang kita incar. Cuman nanti akan kita bikin gimana caranya shock sama balonnya itu nanti akan sama. Bisa naiknya bisa lebih banyak lagi. Nah, iya itu penting juga sih sebenarnya sih. Jadi orang tuh pengen pendek banget pas parkir, tapi mau tinggi juga. Gitu. Soalnya ada beberapa mungkin teman-teman juga yang mungkin mobil bisa pendek banget nih, tapi pas lagi jalan ya nggak bisa terlalu tinggi. Nggak bisa terlalu tinggi. Gitu. Problem. Iya, problem jadinya. Iya, benar. Nah, kalau coilovernya pakai ISX, si balonnya pakai apa? Balonnya dari ISX juga. Dari ISX juga. Jadi kita sebenarnya di StandSlap itu ada divisi air suspensionnya juga. Itu ada si shock breaker tetap pakai si ISX coilovernya, terus udah gitu ada ditambahan balonnya sama manajemennya. Keren. Jadi nih ISX sekarang ini udah ada air suspensionnya teman-teman. Dari mulai shock breaker pakai ISX, balonnya sama manajemennya juga pakai ISX. Benar ya? Si tabungnya segala macam udah include lah semuanya ya. Udah include, betul. Kalau masalah harga japri aja bos. Ya kan? Nanti saya jelasin. Dengan Mas Rizwan aja dengan Elite bisa tanya-tanya. Nah, kalau udah air suspensionnya kan pakai ISX nih. Ya. Loh. Nah, yang sekarang gue mau nanya loh, ini kan air suspension. Ya kan? Kenapa lu milih air suspension? Padahal di StandSlap-nya sendiri nih, ini jualnya banyak. Ada coilover, ada air suspension, sama ada air cup. Air cup yang kalau kalian lihat bisa dilihat di pandem gue sama di shallow-nya di Elite. Itu pakai air cup. Nah, kenapa lu pakai air suspension? Bukan gue nanyain itunya, tapi apa misalnya kayak gue mau air suspension, kan ini kan buat main juga dong. Banyak banget orang-orang yang takut untuk melakukan drifting dengan menggunakan air suspension dengan segala macam. Kayak ini kan balon, ini kan ini segala macam. Oh, paradigmanya sih sebenarnya emang banyak yang ke arah situ. Kalau misalkan air suspension itu bukan untuk performance. Betul, hanya untuk show. Hanya untuk show. Memang secara fungsi kalau misalkan kita ngomong secara coilover gitu ya. Kalau dengan air cup kan nggak ada perubahan sama sekali. Kalau misalkan dipasang air cup. Tapi kalau misalkan dipasang air sus, pasti ada pengurangan performance kurang lebih sampai 10-20%. Oh gitu? Minimum sekitar situ. Karena apa? Yang harusnya kita konsisten pakai per mau dihajar panas, let's say panas aspal 100-120 derajat gitu. Yang nggak bakalan pengaruh. Nggak akan pengaruh. Tapi yang namanya angin dikasih 100-120 derajat, dia akan nambah suhu. Betul. Akan menambah. Jadi yang tadinya 42 PSI misalkan gitu pada saat itu kan bisa jadi 45, 47. Problemnya tuh sebenarnya cuma di situ aja. Jadi kayak akan menambah. Pas finish tinggi mobilnya. Finish tinggi. Nambah anginnya bang. Nambah. Lah aku jadi gini. Jadi akan ada perubahan suhu gitu. Nah jadi itu yang di situ problemnya kalau misalkan pakai air suspension. Cuman kita balikin lagi ke fungsi utamanya. Gimana caranya mobil ini bisa parkir? Iya. Itu yang jadi kunci. Tapi pada saat nanti drifting tetap bisa. Benar. Memang kalau misalkan kita ngomong performance, dipakai misalkan untuk kompetisi, ini kurang. Nah, ini tuh nggak sebagus kalau misalkan dia pakai per, karena yang namanya angin gimana sih? Balon yang biasanya kita buat main-main, biasanya untuk gimbal, itu dipakai untuk performance, itu tetap aja udara nggak bisa. Ya kayak dipukul pakai gun cannon sama cannon beneran sama besi yang bolanya segini, ya tembakan angin sama tembakan yang pakai besi berapa nih? 10 kilo. Iya beda sih ya. I hit you with a wrecking ball kan judulnya kan gitu, bukan wrecking win. Iya benar. Nggak bisa. Jadi kita ngomong masalah mesh nih gitu. Jadi tetap kalau misalkan kita untuk performance nggak akan bisa ke arah situ. Tetap meskipun begitu performance-nya berkurang, kita bisa adjust di shock breaker-nya. Oke. Jadi kalau kalian mau pakai air suspension untuk performance use, sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Tapi lo harus mentolerir kekurangan dari 10-20% performanya dari kalau lo pakai per. Yang itu berarti kalau Lucky aja ngomong, sebenarnya ini salah satu pembuktian juga lo. Ya nggak sih? Lo sebagai StandSlap-nya sendiri, lo harus bisa ngebuktiin kalau parts lo memang bisa dipakai. Iya dong. Kalau ngomongin masalah coilover, udah banyak banget lah yang pakai. Air cup segala macam. Ya lo bilang tadi air cup itu tidak begitu jauh dari si coilover. Benar memang, karena itu helper doang dia. Tapi kalau dari air suspension ini udah jauh konstruksinya berubah dari si
yang tadinya pakai per. Yang tadinya pakai per. Iya dong, ada yang tadi lu bilang panas segala macam itu bisa mempengaruhi dari si PSI dari si balonnya dan segala macam, dan makanya lu memutuskan ini untuk membuktikan atau yang tadi lu bilang untuk parkir nih, parkirnya enak tapi tetap masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Exhibition lah. Exhibition. Sebelumnya waktu masih pakai Rocket Bunny kemarin kita udah sempet nyobain motong pisang. Nah? Motong pisang. Pakai air suspension ini. Motong pisang gimana ya? Jadi kan drifting itu paling sulit, misalkan kita nggak deketin bagian depan gitu ya. Oh iya. Kayak can block deketin depan, itu tuh sebenarnya paling gampang. Jadi kalau di rally kayak gitu cuma nyetel setir doang, itu biasa speednya tuh kecil. Paling susah itu kita deketin pantatnya tuh ke tembok. Biasanya kalau misalkan drifting tuh namanya istilahnya bilangnya kayak scraping the wall atau wall tap gitu ya. Nah itu yang paling sulit. Karena kita mesti ngeraba-raba bagian belakangnya. Iya benar. Nah untuk dengan settingan air suspension yang kemarin, kita coba motong pisang 2 kali. Dan dua-duanya tuh cukup berhasil. Nanti kita bisa kasihin foto, dan itu nggak diganti pakai coilover, kita benar-benar out of curiosity, kita benar-benar penasaran sebenarnya air suspension tuh bisa dibawa sampai semana sih? Bisa sampai segitunya sebenarnya. Asalkan cuma satu, itu kita cuma pakai di hit awal-awal. Ban masih fresh, si coilovernya juga kan masih belum terlalu panas. Terus kita coba, bisa berhasil. Begitu udah attempt ke 3, 4, dan 5, itu performanya emang kita melihat ada sedikit pengurangan karena balonnya udah panas. Oke. Tetap ada pengurangan. PSI-nya kelihatan naik loh? Kelihatan naik. Jadi setelah kita udah cobain berikutnya, pengurangan anginnya tuh dicoba lagi, di settingan memori lagi, setiap kali mau start. Jadi ada kenaikan di situ. Oke. Jadi kekurangannya memang sama kayak ban, kita udah pakai buat drifting. Iya. Atau kita dulu kan sempat bikin event juga buat track day gitu ya. Itu setelah balik lagi ke pit yang tadinya cuma 35 PSI itu pasti naik sampai 40 sampai 50. Nah, di Airsus pun juga sama. Jadi itu pasti ada pengembangan dan strukturnya tuh biasanya kalau karet akan menjadi lebih lembek. Bener. Begitu udah kena panas. Nah, ngomongin masalah lebih lembek, ada resiko buat meledak nggak si balonnya? Kalau pemasangannya salah, bisa meledak. Tapi kalau untuk di abuse seperti itu? Kita ngomongin soal bobot. Oke. Jadi ada bobot-bobot tertentu, misalkan balon ini dikhususkan untuk misalkan per bannya 400 kilo. Oke. Jadi kan 4 kali 4 itu kan bisa jadi 1.600, ya kan? Itu berarti mobilnya maksimal 1.600 kilo. Oke. Itu yang harus diingat. Jadi spek balon untuk 400 kilo per ban, per titik, itu harus dipakai sesuai sama beratnya. Nah, akan menjadi masalah ketika si balon itu dipakai lebih dari bobot yang seharusnya. Cakep. Jadi begitu kita naikin, mobilnya baru mentok 120 PSI. Oh, sampai ke atas, terus dipakai keliling-keliling tol dengan 120 PSI, itu akan meledak. Karena ini nambah. Terus biasanya juga sama misfitment. Kita mesti ingat balon itu mengembang. Jadi pada saat kita lagi parkir nih, clearance-nya beres nih. Satu kredit card semuanya, aman. Pikirannya aman. Pas begitu dikasih 80 sampai 100 PSI, dia kan ngembang begini. Dia kena sama velg. Itu sudah gitu, atau enggak dia kena sama body, kena sama bagian mana yang agak tajam. Begitu udah kena, udah sekian berapa lama jalan, ini kayaknya udah sobek dikit, nggak apa-apalah dipakai gitu kan, pikirannya kan gitu. Lama-kelamaan begitu under pressure yang gede banget dia meledak. Itu misuse of the air suspension, itu yang jadi problem. Berarti lo kalau mau pasang air suspension lo harus tanya dulu balonnya itu untuk berapa kilo di per bannya, sama kalian harus tahu nih mobil kalian itu timbangannya berapa sih, berapa kilo gitu, biar yang tadi lo bilang nggak jadi nyusahin kalian juga ke depannya, bener ya? Jadi jangan, saran buat teman-teman yang di sana, buat semua entusias mobil nih, kita tuh harus kritis juga, nggak cuma untuk mengkoreksi teman aja, mobil lu kurang begini deh kayaknya, enggak, kita harus kritis sama diri kita sendiri juga. Jadi kita mau bikin sesuatu, itu harus kita pikirin, fungsinya ini, karena ujung-ujungnya apa? Buat safety. Ya kan, jadi kita mesti kayak misalkan structure rigidity-nya lah, apanya lah. Jadi jangan terlalu ngedengerin apa kata orang. Bener nggak?
Jadi kita mesti mikirin apa yang seharusnya kita mau achieve. Benar. Itu yang paling penting. Konsepnya ya? Konsepnya, benar. Udah paling penting, benar banget, gue setuju. Nah kita udah ngebahas kaki-kaki nih. Kalau engine-nya sendiri, ini pakai SR20. SR20 betul. Udah lo apain aja? Jadi masih sama kalau misalkan ngeliat yang warisan yang sebelumnya, dari spek mesin itu nggak ada perubahan. Jadi kita pengulangan aja sedikit, jadi mesinnya ganti piston, naik bus, yang bus standar itu dari 0,5 sekarang jadi 1,2 bar. Terus ganti injektor untuk nyimbangin sama bensinnya, turbonya kita juga ganti dari T25 sekarang jadi Garrett GT28, ganti camshaftnya juga, ganti pernya juga, sama intercooler sama manajemennya semua itu jadi yang standarnya itu 150 horsepower on engine, 180 on engine, sekarang jadi 320 on wheels. Yang kalau di on engine-nya sekitar 560-an. Jauh ya. Jauh. Jadi untuk bisa sampai di titik itu kan berarti kan semua faktor safety-nya kan kita mesti pikirin. Yes, benar. Betul. Benar. Itu benar banget. Jadi ya lo mesin lo kencang kalau ya itu dia faktor safety-nya ada ya, baik dari kayak kaki, remnya, semua segala macam itu harus diperhatiin secara benar-benar juga. Nah, yang lucu ini dari perubahan interior. Ini menurut gue jauh banget dari Lucky yang kemarin. Kalau gue kemarin ngelihat Lucky itu lebih minimalis interiornya, nah sekarang banyak banget penambahannya nih. Kalau ngomongin masalah roll bar, kemarin kita memang kelas pertama udah ada roll barnya loh. Betul. Bener dong, udah roll bar yang full cage bisa dibilang, ya kan? Nah dengan dashboardnya yang gue suka banget ya kan, terus mobil ini juga kayak kita pas warisan tuh udah ada AC ya? AC udah. Udah ada ya, udah ada AC dengan ada cluster lo nih yang sangat apa ya ngomongnya? Retrofuturistik. Retrofuturistik bener. Nah ini ada tambahan kalau gue ngelihat di sini, ini interiornya Lucky semua dilapisin sama peredam. Bener ya? Lu pakai peredam apa nih? Ini pakai Zero. Jadi konsepnya karena kan pada saat itu kan mobil balap. Ya. Kita mau jadiin jadi street car. Benar. Yang kita anggap tuh kayak D1 SL. Jadi D1 itu ada divisinya di mana mobilnya tuh parts interiornya sampai audionya harus nyala. Street legal. AC-nya harus nyala, street legal nih. Jadi roll bar ada, mesin kurang lebih intermediate power. Cuman untuk audio sama apa segala macam tuh karpet dan bla 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 tuh harus ada. Jadi konsepnya tuh sebenarnya tuh lebih mengarah ke situ. Nah, karena sebelumnya ini mobil balap, jadi kan udah dikerok semua peredamnya. Nah kita mau balikin nih, gimana mobilnya itu juga bisa mendapatkan creature comfort. Benar. Karena kita mau jalan jauh, kita dengerin suara knalpot gitu. Rencananya kan kita mau pakai untuk road trip nih nantinya. Serius loh? Iya serius. Ini mau dipakai buat road trip. Oke. Rencananya. Bareng dah kita. Siapa kemana tahu. Ya? Puncak. Malah deket banget. Jadinya ya kurang road trip ya jatuhnya. Itu namanya cuman geser doang, buka tenda. Oh iya lu mau pakai buat road trip? Ini rencananya pengen banget bisa dibikin untuk road trip sama teman-teman ya. Jadi gimana caranya semua kelengkapan ini yang tadi form follows function. Jadi mobil ini spek balap tapi masih bisa dipakai harian dan reliable. Itu buat jadiin contoh buat teman-teman juga di sana. Oh mau bangun build yang sama dong gitu. Jadi bisa gimana caranya kita bikin sesuatu tuh robust. Jadi kita akan yang salah-salahnya biarin di kita aja dulu. Kita coba-coba gimana caranya. Jadi nggak sekedar fitment aja bisa, ini bisa, drifting bisa, track juga bisa. Jadi ini nanti kita juga akan cobain di Sentul, kita mau cek waktunya berapa. Oh ya? Kemarin waktu masih pakai coilover sama air cup itu dapat 1 menit 52. Mobil nih? Dengan kondisi di bawah cuma 80%. Karena waktu itu masih pakai coolingnya itu masih ada sedikit bermasalah, jadi kita nggak bisa ngepol, cuma bisa 80% aja. Itu dapat 152. Target waktunya sebenarnya bisa dapat 148 sampai 150 lah dodol-dodolnya lah gitu. Nah begitu nanti kita udah pakai air suspension ini harus ada pengurangan mungkin 1 sampai 2 detik. Targetnya 154. Oke. Harusnya. Benar. Nah ngomongin balik lagi ke si peredamnya tadi. Ini kan full nih Lucky, dia pakai peredam kan. Mungkin teman-teman di rumah ya benar juga sih. Ini sebenarnya bukan untuk mobil balap juga. Lu ngomongin masalah peredam untuk mobil yang restore.
yang memang udah dikerok abis dalamnya juga, itu kan peredam bawaannya banyak juga yang dicopot. Iya. Ya kan, yang entah itu udah kurang bagus atau gimana. Nah, si Zero ini yang lu pakai ini bisa meredam apa aja lu? Maksudnya gini loh, meredam amarah, meredam cemburu juga mungkin bisa ya. Gitu. Jadi kayak panas dari knalpot. Ini kan sampai firewall lu tempelnya? Iya. Sampai firewall, betul. Nah, panas dari knalpot, panas dari hawa mesin yang lewat firewall, itu kan penting banget supaya lo nyaman di mobil. Kabin, bener. Yang dimana kendaraan kita sama-sama agak minimalis dalamnya. Ya kan, Pandem juga gitu. Ya kan, cuma pakai karpet doang, dalamnya juga nggak ada itu si peredamnya gitu loh. Nah, seberapa signifikannya lo pakai peredam ini mempengaruhi ke panas dan road noise-nya yang dihasilkan sama si mobil ini? Nomor satu, karena mobil ini frameless, bukan nyombong, sekali lagi bukan. Cuman, sombong. Maaf. Cuman karena frameless, suara dari luar tuh banyak tembusnya. Karena kan mobil ini kan tua. Jadi kan karet-karet nggak semuanya gapnya itu bener-bener rapet. Ya, jadi dia udah ada gap dan segala macam. Karena kan sebelumnya kan udah pernah battle Bruce juga, nabrak sini, nabrak sana pas pada saat drifting. Jadi gap itu toleransinya jadi lebih banyak gitu loh. Ya kan, kita pakein semua karet baru, tetap aja suara motor tuh dari luar tuh masih kedengeran. Jadi ngobrol waktu itu sama Zero, sama Mbak Novi, ini gimana ya caranya ya? Oh ya, mau nggak mau harus pakai peredam. Terus door trim kepasang nggak? Door trimnya nggak ada pada saat itu. Oh ya udah harus pakai door trim, balikin lagi ke standar sama ada pelapisnya lagi plastik dan segala macam itu pakai nggak? Enggak. Oh ya pasti tembus. Karena mobil ini kan frameless, jadi peredam itu harus. Belum lagi juga kalau misalkan pas hujan, meskipun atapnya ini sedikit, cuman kan sisanya kaca semua nih bagian atasnya. Atapnya cuma segitu, tetap aja bunyi teng gitu. Nah jadi mau nggak mau harus dipakein peredam semua. Nah belum lagi juga kita juga mau pasangin audio lah ya. Kita taruhin lagu-lagu kesayangan nih kadang-kadang nih. Kemarin nih lagu-lagu kesayangan. Tembang kesayangan nih dari Mas Lucky. Lagu-lagu kesayangan kita nih nggak kedengeran karena suara knalpot. Oh iya, itu yang gua rasain di Pandem kan. Panasin volume 20, masuk tol 35. Lumayan geber dikit mendingan dimatiin. Karena udah cuma bunyi gitu doang ya. Kemarin pakai headset nih ceritanya. Cuman headset sih enak. Ya maksudnya emang buat sendiri aja gitu. Tapi ketika ketika mau ngobrol sama tukang parkir, hah? Kemana? Jadi apa namanya itu jadi sebuah masalah gitu loh. Begitu kita udah nggak bisa ngedengar apa-apa. Dan penting juga buat teman-teman, terutama untuk mobil yang dimodifikasi itu harus bisa ngedengerin suara sekecil-kecil mungkin. Benar. Ada yang aneh, ada yang out of ordinary. Wah ini suara ngelitik nih. Oh ini suara bannya kayaknya ada bautnya yang kurang kenceng nih, keret gitu. Itu kan berarti kan ada yang kurang kenceng. Nah itu semua harus bisa ya, mau nggak mau dikasih peredam supaya yang ada di dalam itu, yang di kabin itu bisa kedengaran semua. Nah tadi gue bilang loh, jadi si peredam ini penting bukan untuk mobil balap doang. Mau mobil kayak mobil gue nih yang udah gue kerok semua dalamnya, yang tanpa ada karena mobil tua, kebanyakan juga si peredam bawaannya tuh udah mulai jelek, udah mulai keras. Apalagi yang udah kena cat beberapa kali sebelumnya. Betul. Iya kan? Nah jadilah ini salah satu jalan keluar buat kalian yang pengen tetap terlihat cakep, tapi fungsinya yang untuk road noise-nya juga udah sangat berkurang, terus sama panas dari firewall dan dari knalpot, apalagi mobil-mobil yang mesinnya CC-nya sudah di-upgrade dibanding CC dari mobil standarnya. Sebenarnya gini juga, kalau misalkan kita ngomong secara struktural gitu ya, mobil-mobil baru tuh jauh lebih enteng ketimbang mobil tua. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngomong chassis monokok, kayak misalkan mobil Mas Rizwan nih, Civic Vario sama Civic EG gitu ya, itu chassisnya tuh jauh lebih berat. Mereka waktu itu interiornya kecil banget, inget nggak? Ya. Kita ngelihat di dalam nih posisinya gitu, head clearance-nya aja tuh deket banget. Jadi mobil tuh mini banget gitu. Kalau misalkan dilihat di jalan tuh kayak minuscule gitu, kecil banget gitu. Sekarang untuk mobil yang ukurannya sama, itu mengembang jadi Honda Jazz yang jauh lebih lebar. Bobotnya sama. Jadi besi yang tadinya segini, melar jadi segini. Otomatis apa? Jadi setiap kali kita ngelewatin
jalan-jalanan yang nggak rata, ripple strip tuh yang putih-putih, misalkan di tol itu bunyi brak 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 gitu loh. Nah itu sasisnya yang berbunyi. Jadi las-lasan antara sasis tuh jadi kayak lompat-lompat dikit gitu loh. Jadi ada suara grek 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 itu itu iya. Itu dari sasis. Grek roboh mobilnya. Enggak sejauh itu ya. Enggak seroboh gitu juga. Kecuali kalau satu panjang tol isinya speed trap semua. Iya. Nah, itu roboh. Nah, itu roboh. Miring mobil. Ya kan kalau truk bannya lepas. Ban meledos. Iya, benar sih. Jadi ini penting ya, Luk ya sebenarnya. Jadi untuk mau mobil yang kayak gini ataupun mau mobil yang standar lah. Mobil-mobil yang standar, malah justru yang pakai peredam malah mobil-mobil baruan gitu. Pada saat mobil ini masuk, ada beberapa kayak contoh Rise, terus udah gitu ada beberapa Avanza juga gitu. Avanza yang paling baru ya gitu. Itu mereka langsung pasang peredam karena sasisnya tuh terlalu tipis dan mereka monokok. Gitu. Jadi bunyi dari ban depan, ban belakang tuh bisa kedengaran semua di kabin. Livina salah satu contohnya itu juga salah satu chassis yang terberisik karena mengincar efisiensi berat 1050 dia kalahin di chassis. Gitu. Jadi dia flexingnya tuh wah itu mobil lonyot banget. Gitu. Anjir lonyot lagi gitu. Lonyot tuh kayaknya udah lembek banget ya, gitu kalau udah lonyot namanya. Itu beneran chassis. Judulnya itu sebenarnya chassis lonyot. Nah begitu udah dipasang peredam, selain suara, sebenarnya chassis rigidity agak bertambah sedikit. Iya. Karena kita kasih perekat. Kalau misalkan bisa ngelihat di antara sambungan chassis itu ada dodolnya, cret gitu. Nah bayangin kasih dodol itu tapi sekujur body, berarti kan peredamnya ke diffuse, otomatis kan si chassis ini jadi lebih diem gitu loh. Oke. Nah ini pertanyaan yang paling common ditanyain sama orang-orang yang lagi nonton mungkin, teman-teman yang lu pakai peredam kan pasti tambah berat. Ya kan? Sesignifikan itu nggak? Nah, kalau zaman dulu, kalau kita ngomongin peredam, itu pasti di atas 2 mili. Tebel-tebel. Gitu, udah kayak narok tar seberapa banyak gitu. Terus udah gitu kalau misalkan tukang audio, kalau misalkan ngasih, wah ini kurang nih. Itu di double biasanya. Jadi kaki gini ya kan, saking tebelnya. Iya, saking tebelnya. Jadi kok agak tinggi sekarang ya? Karena kan biasanya kan kita kalau misalkan besinya tebel, misalkan mobil-mobil Eropa itu biasanya besinya tuh sekitar ada yang 0,8 mili gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomong mobil-mobil yang Jepang karena ngejar efisiensi itu bisa sampai 0,4 gitu mungkin udah mengarah ke situ, tipis banget bodinya gitu. Nah jadi kalau misalkan di double yang barusan itu kan jadi berat banget. Cuman itu biasanya kan orang-orang audio, orang mau jualan. Nah ini yang dipakai di sini itu cuman 1,5 mili. Oke. Bukan 1,5 senti. Begini dong. Ya, jadi tebel banget. Ini cuman 1,5 mili dan bahkan sebenarnya di beberapa titik tertentu makanya tuh cuman yang ada yang 0,5 sampai 1 mili juga. Oh ya? Jadi ini 1,5 mili? 1,5. Cukup tipis ya Luk ya, tapi efisiensinya sangat efisien ya? Jadi untuk kita incarnya gini, kita ngincarnya performance kan. Iya. Karena kan mobil ini masih tetap mau dipakai drifting, jadi kita tetap pakai yang 1,5. Dan waktu itu bilang juga sama si teman-teman yang dari Zero, gimana caranya tetap pakai peredam, tapi suara knalpot tetap kedengeran. Suara road noise tetap masih bisa kedengeran juga. Jadi kita tetap masih bisa aware sama mobil, itu penting soalnya. Jadi kenapa kita pakai nggak terlalu tebal, pakai 1,5 karena alasannya itu. Satu, chasisnya tetap masih bisa enteng. Yang kedua, suara tetap masih bisa kedengeran sedikit. Panas itu nggak masuk ke kabin, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, panas nggak masuk ke kabin. Jadi dipasang sedikit di firewall, sedikit di bagian bodi bawah, gitu, sama di atap. Jadi panas dari atas sama panas dari firewall itu nggak masuk ke dalam. Benar, itu penting banget tuh, itu penting banget karena Indonesia is like sometimes orang tuh bisa bilang kayak wah nih hari ini neraka lagi bocor nih nggak tahu kenapa. Iya, panas banget soalnya. Udah gitu AC udah mentok. Nah kan? AC jadi disiksa mulu nih. Disiksa, betul. Ya kan? Mentok jadi kalau abis. Pakein peredam ini yang namanya jadi hawa masuk dalam kabin itu nggak begitu panas, udah teredam juga masih peredamnya ini, si AC kalian jadi nggak kerja terforsir banget lah. Nggak terforsir. Gitu. Lo nya juga jadi lebih nyaman nih mengendarai kendaraan. Nah untuk ngomongin masalah kenyamanan, selain Mas Luki memakai peredam mobilnya, sekarang Mas Luki ada audionya. Ini lo pakai audio apa aja lo? Gila lo. Ini total sih. Luki pas gua ngeliat mobilnya, itu gua masih yang kayak
bagasinya kebuka, ini kenapa nih gitu kan? Enggak. Gue pertama kan ngeliat luarnya loh, kayak gue ngeliat luarnya. Pas gue ngeliat ke bagasi, gue jujur ya, jujur nih, bagasi lo menurut gue masih bagus. Karena estetikanya dapat. Menurut gue pribadi, gue tidak terganggu dengan itu sebenarnya. Tapi memang dengan lo yang sebelumnya ini lumayan beda jauh gitu, ya kan, lumayan beda jauh. Dan tadi saat gue dengerin masuk ke dalam itu gue masih ada hal yang kayak gini, enak lagi ya, gitu. Karena tadinya tuh gue masih berpikiran buat yang kayak mobil kalau udah setelan kayak gini, lu nggak perlu pakai audio, ya asal speaker bunyi aja nih. Dan saat gue naik mobil ini tadi, gue dengerin audionya, enak banget ya gitu. Dan gue langsung ngebandingin sama si Genio, jadi jauh ya. Ternyata lu yang suka nyetir itu adalah satu poin yang harus lu perhatiin sebenarnya untuk kenyamanan berkendara lo, gitu kan. Nah, kalau ngomongin masalah audio nih, apa aja lo yang lu tambahin di mobil ini si audionya? Nah, jadi temanya sama kayak dashboard ya. Jadi retrofuturistik. Jadi gimana caranya yang kelihatan ada di konsol tengah itu tetap klasik, harus ada tombol. Jadi teman-teman kita yang di Zero ini ternyata satu grup sama Alpine, dan kalau misalkan mobil yang JDM banget nih, pasti pada pakainya Alpine semua. Iya benar. Jadi tetap harus ada tombolnya. Jadi kita pakai yang MT-06 nih sekarang nih. Berikut juga sama sound quality-nya nanti ada tweeter, ada mid-nya, sama ada mid speakernya, nanti ada koaksialnya juga, termasuk didongkrak sama powernya, sama subnya yang tadi gue pikir bakal dipakai cuma satu, ternyata sama Pak Wahyu dari AWS nih, itu dipasangin malah 2 di belakang gitu. Ini bobot belakang nggak kelebihan, nggak apa-apa katanya biar dapat grip. Tapi itu benar, karena dulu waktu masih pakai V8, radiatornya ditaruh di belakang. Biar agak lebih berat belakangnya. Betul, karena mesin yang si SR20 ini kan enteng banget. Problemnya kemarin waktu itu temen di sini pakai F30 ngadu kalah karena apa? Gigi 3 masih nyeprin. Jadi supaya kita bisa dapat itu otomatis bobot di belakang tuh juga mesti ditambah. Benar. Jadi ya nggak salah juga untuk weight distributionnya, jadi bisa lebih 50-50. Karena standarnya Nissan itu lebih berat di depan. Oke. Nah, ini yang benar loh. Audio kalau teman gua dulu pakai keramik. Biar supaya belakangnya nggak nungging. Itu jangan diikutin ya teman-teman ya. Akhirnya saat keramiknya lagi dibutuhin, dia lagi pergi. Tukangnya mau ngasang keramiknya nggak ada, lagi dibawa pergi sama dia. Dibawa pakai keramik supaya rata mobilnya. Karena dia mau tongper nungging. Jadi keramiknya di rumah bolong-bolong dong? Nggak ada, dia lagi renovasi. Lagi renovasi, jadi akhirnya si tukangnya mau masang keramiknya nggak ada, lagi dibawa jalan-jalan. Jadi hasil dia harus pulang dulu buat nganterin keramik. Mobilnya tetap nungging abis itu, pas keramiknya dicabut. Jadi dia pakai audio aja, biar enak kayak gini nih. Weight distribution-nya benar. Jadi ketimbang pakai keramik, mendingan pakai audio gitu ya? Ya. Lumayan jauh juga ya kayaknya perbandingannya. Tapi kalau gue ngeliat ya dari mulai estetikanya gitu, gue tidak ada yang kayak, gue kan kalau sama lu kan pasti jujur-jujuran yang ngomong gini, lu kenapa lu pakai kayak gini? Menurut gue ini dari mulai konsepnya, ini yang paling penting ini teman-teman adalah si konsep dari si mobilnya yang pertamanya. Jadi karena Lucky udah mengkonsepkan dari awal, ya memang mobil ini menurut gue tereksekusi dengan sangat baik dari segala Terima kasih Pak Juri. Pak Juri. Karena gue Juri Intersport nih. Jadi gue tidak melihat yang kayak ini kalau dicabut lebih bagus deh gitu. Enggak, karena menurut gue ya yang lo pasang sekarang bener yang lo bilang tadi, function follow form. Form follows function. Gitu ya kan. Nah itu udah diperhatikan atau sudah dikonsepkan dari awal. Memang yang paling penting tadi konsep. Jadi lu bisa tahu nih lu maunya kayak gimana dengan output yang menurut gua jadinya maksimal juga. Gitu. Nah, tadi ngomongin masalah interior, roll bar udah, audio udah, peredam udah. Ini joknya. Ini kan belang lo kanan kiri, ya kan? Yang kanan lo pakai apa? Yang kanan pakai yang biasanya kita main simulator dari zaman Banana Auto dulu.
ternyata setelah bertahun-tahun itu dipakai untuk simulator, ini joknya tuh jarang. Iya, dan gue sempet ngomong sama dia, nih lu jumawa sih jatuhnya si simulator pakai joknya Nismo. Gue bilang, makanya sempat gitu kan, lo kalau lo nggak pakai sini gue bayarin aja, gue tuker aja deh sama jok yang di Kebon Siri, toh sama-sama aja untuk simulator, nggak bakal kebalik juga lo di simulator gitu. Akhirnya dipakai di sini. Nah, bagus banget. Ini Nismo apa sih lo? Jadi ini Nismo yang dipakai di balapan Micra. Oh. Waktu Micra itu baru pertama kali keluar. Jadi ini OG Nismo. Jadi tulisannya masih yang lama. Iya. Jadi ini di racing history. Jadi jok ini sebenarnya sebelumnya pernah dipakai balap. Karena Nismo itu nggak pernah ngeluarin bucket seat untuk market sebenarnya. Oh gitu? Tidak dijual. Jadi tidak dijual terpisah nih? Tidak dijual terpisah untuk market umum. Oh, Nismo keluarin bucket seat? Enggak. Jadi Nismo itu hanya keluar untuk mobil-mobil yang versi Nismo aja sebenarnya. Gitu, sampai yang GTR yang baru, jok reclining nih, yang Recaro yang jenis mana gitu untuk di GTR. Ini ada nih versi Nismo-nya gitu, ada versi Nismo-nya. Tapi untuk khusus yang bucket seat, ini cuman pada saat ini cuman pas ini aja, pas pakai logo yang OG Nismo-nya, which is di balapan Micra gitu. Jadi nggak ada ukuran lain, cuma ada satu ukuran aja. Terus udah gitu bingung kan jok sebelah kirinya apa, karena waktu balapan aja itu joknya cuma ada satu, hanya untuk driver aja. Berarti lo harus cari Micra satu lagi untuk ngelengkapin yang satunya lagi. Jadi ada dua mobil Micra balap yang nggak ada joknya, atau pakai joknya SX standar jadinya sekarang. Nah kebetulan ini ada dari temen kemarin yang warnanya itu masih sama, which is abu-abu. Sama persis kayak joknya ini, jadi yang passenger seatnya pakai yang dari S15. Supaya kenapa nggak pakai bucket seat? Karena supaya passenger itu nyaman. Oh, udah ada passengernya soalnya. Udah ada passengernya. Kawin, passenger doang. Nah, berarti ini sekarang jok kirinya pakai S15. Pakai S15 punya. Jok kanannya pakai bucket seat Nismo dari si balapan Micra Cup. One Make Race-nya Micra lah ya. One Make Race-nya Micra, betul. Okay. Nah, setirnya lo pakai apa lo? Setirnya kita pakai, ada beberapa settingan sih, cuman yang favorit ini pakai Momo Prototipo Classic, yang flat, 350 mili. Jadi pakai itu, terus tetap harus pakai yang suara apa namanya? Works bell ya? Bukan pakai works bell, pakai energy. Energy, oh iya. Supaya ada suara tingnya yang lagi rame di TikTok nih sekarang. Ting gitu. Nah, ngomongin masalah flat face, si setirnya. Kebanyakan lo berdrifting itu pakai yang concave. Kenapa lo nggak pakai concave? Nah, concave itu buat setir yang nggak bisa dicopot. Oke. Nah, karena udah pakai adaptornya nih, bilangnya pakai quick release. Jadi otomatis kan driving posisinya begini. Nah, maksimal itu cuma 90 derajat. Kalau misalkan pakai yang concave akan terlalu dekat. Jadi setirnya di muka begini nih, nyetirnya begini. Iya. Jadi setirnya pas, kebetulan ukurannya segini. Jadi kalau misalkan mau reach tombol-tombol yang ada di dashboard, nggak terlalu jauh juga. Nggak terlalu jauh. Sama lu ngesen juga cuma tinggal gini doang. Kebetulan udah nggak ada. Jadi pakainya tombolnya di sini. Jadi yang konsol tengahnya udah nggak ada, semuanya udah diganti yang untuk speednya udah ganti yang digital, yang sisanya udah pakai cluster kita udah bikin sendiri. Jadi yang konsol tengahnya yang begini-begininya udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Keren. Soalnya ini ya udah berubah total loh, kayak makanya tadi kita bahas ulang aja mobilnya Lucky dari mulai interior, eksterior, si kaki-kaki semua segala macam. Nah ini pertanyaan terakhir gue loh. Lu kan ngecat full body. Kenapa tetap warna kuning? Ya karena identitas itu, yang namanya pisang itu karena lo nih, Wan. Gue nggak mau rubah. Tadi udah kepikiran beberapa warna lain. SX itu cuma bisa 3 warna aja. 3 warna primary, udah kayak Gundam. Itu kalau nggak putih, putih nggak dihitung ya. Putih sama hitam tuh nggak dihitung. Jadi warna primary color itu cuma merah, biru sama kuning. Iya sih. Kita cuma bisa pilih 3 warna ini aja untuk mobil ini nih. Di luar itu warnanya udah, kesan SX-nya udah agak-agak berkurang. Ini balik-balik lagi nih personal pribadi. Tapi kalau misalkan kita ngelihat mobil-mobil yang 180 SX atau 200 SX yang ikonik, warnanya cuma 3 itu doang. Kayak contoh Kawabata ya, itu mobilnya dia tuh warna biru. Terus udah gitu mobil standar 180 SX
yang keluar dari pabrik mau Pignos atau apa itu biasanya warnanya merah. Terus udah gitu untuk mobil 180SX yang paling kelihatan di jalanan, yang paling ngejreng itu warna kuning. Benar. Jadi kenapa pakai warna kuning? Karena untuk mobil yang ukurannya kecil, karena kalau kita lihat dimensinya, ini kelihatannya kan sekarang gede. Iya. Karena warna kuningnya. Benar. Karena warna cerah. Karena warna cerah. Jadi mobilnya kelihatan lebih besar. Betul. Nah kalau begitu warnanya udah dirubah jadi hijau, itu udah Jadi lebih mengecil ya? Jadi lebih mengecil gitu. Jadi kesan bukannya jelek, enggak. Tapi kesan 180SX itu berkurang. Jadi hanya 3 primary colors ini yang dipakai sama formulanya dipakai sama orang-orang Jepang yang di sana untuk ngedesain mobil ini pada dasarnya. Jadi kenapa tetap pakai warna kuning? Karena warna merah udah dipakai sama orang lain, warna merah dan biru. Jadi untuk kesan dari gua sendiri akan tetap pakai warna kuning. Karena 180SX yang warna kuning itu cuma ini dong. Sejauh ini cuma ada ini aja. Gitu. Keren, mantap ya. Ini mungkin kalau yang perhatiin Lucky, follow Instagramnya Lucky, follow Instagramnya Stanslab, ini tau lah sejauh mana perubahan dari mobilnya. Makanya gue kemarin ngobrol pas lagi di Elite, gue cuma ngomong gini, gila mobil lu sih cakep banget, gue bilang. Jauh banget dari sebelumnya. Dan gue penasaran banget ngobrol, dan sharing juga buat lo semua yang nonton, kalau nih sejauh mana sih perubahannya mobilnya Mas Lucky ini, gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang suka dengan konten kita, jangan lupa nih subscribe, like, share, sama komennya, gitu. Mungkin teman-teman mau ada apa sih, siapa yang mau diundang atau mau ngebahas apanya sih, atau komen. ada request, ada komen aja. apa-apa, ya silakan komen aja, nanti kalau memang yang memungkinkan akan kita bikinin kontennya atau akan kita bahas, gitu teman-teman. Dan sekali lagi thank you banget nih Luk nih, udah nyempetin waktu buat hari ini. Seharian tadi udah habis setting Genio, udah ngebantu setting Genio semua segala macam, terus habis itu masih direpotkan dengan ngebahas si mobil ini nih. Aduh, kita juga thank you banget karena kita berkembang bersama nih, judulnya di sini belajar bareng, gila bareng, ya kan? Benar. Karena gue sama Lucky itu udah lama banget, dan gue tahu banget tuh dari Lucky tadinya yang hanya suka balap doang, terus nggak terlalu tertarik sama mobil, main mobil. Gue malah kenal adiknya duluan yang ketemu main mobil, sampai akhirnya dia main mobil, sampai terus nih, gue ngeliat Lucky itu selalu berkembang sampai akhirnya ada si Stanslab-nya ini yang memang menurut gue adalah salah satu wadah buat kalian yang memang mau bikin mobil kalian itu berdirinya lebih cakep. Ya datanglah ke Stanslab ini, gitu. Ya kan? Mantap. Luk, thank you banget Luk ya. Thank you banget. Thank you banget, sukses selalu buat Stanslab dan partnya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa yang tadi gue bilang, support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.